reproduksi atau kesehatan reproduksi. Dan duduknya kami di sini ingin memeriahkan acara Hari Guru perwakilan dari kelas 11. Untuk saya, Laudia Nur sebagai MC, Juga saya Nina Septiani sebagai MC. sisanya teman-teman saya yang akan membantu dalam mengulik kesehatan reproduksi. Untuk teman saya yang berpakai kacamata itu, Saya Bunga Citra Aldavina. Saya Indirawati Fatimah Nuragara. saya Rizka Rataulia. Saya Zakia Yohanes Putri. Saya Syahwana Friza. Nah, tahu nggak sih di era milenial ini tuh masih banyak banget orang yang tabu sama kesehatan reproduksi. Padahal penting banget gak sih sebagai kita generasi milenial dan untuk perkembangan zaman selanjutnya? Iya, betul banget tuh. Banyak orang-orang yang nahan kencing. Padahal kan kalau nahan kencing sering menjadi infeksi ya. Infeksi apaan tuh? Infeksi kantung kemih. Bukannya kantung kemih itu termasuk bagian perkawinan ya, bukan reproduksi? Nah, sebagian besar mungkin ada yang belum tahu kalau urta buat laki-laki selain buat saluran buang air kecil juga sebagai tempat keluarnya sperma. Kan masih banyak juga tuh laki-laki kalau misalnya buang air kecil suka nggak bersih, jorok nggak sih? Iya, jorok ya. Pasti kan masih ada sisa-sisa bakteri yang pasti akan timbul beberapa penyakit. Ya nggak cebok. Berarti kita harus menghentikan kebiasaan buruk tersebut ya, supaya kita nggak tertular, karena kita nggak tahu kapan kita tertular dan terinfeksi penyakit tersebut. Dari tadi ngomongin kesehatan reproduksi aja, kamu pada udah tahu kesehatan reproduksi itu apa? Udah dong. Apa tuh? Apa tuh? Apaan tuh? Jadi definisi dari kesehatan reproduksi itu yaitu kesehatan baik secara fisik, psikis, dan juga sosial yang berkaitan dengan fungsinya serta reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Dalam artian alat organ vitalnya itu nggak gatal-gatal, nggak kemerahan, juga nggak ada ruang-ruang itu, nggak berbau yang menyengat, juga nggak terasa nyeri. Walah. Nah, kalau udah terjadi tanda-tanda di atas serta dan udah terjadi reproduksinya sebagai berikut karena terkena penyakit reproduksi dan gejalanya. 1. Mengganti pakaian dalam dan CD minimal 2 kali sehari. Kalau misalkan kalian udah ada gejala-gejala atau tanda di atas tuh berarti kesehatan reproduksi kalian tuh udah nggak sehat, jadi kalian harus cek dokter. Nah, kalau misalkan belum, kalian harus lebih menjaga kesehatan reproduksinya. Pertama, dengan cara mengganti pakaian dalam dan CD 2 kali sehari. Pakai dalamannya yang bahan katun agar cepat mudah meresap dan tidak ketat, karena kalau misalnya ketat bikin iritasi nggak sih? Iya, merah-merah jadinya anunya. Untuk selangkangannya ya, iritasi gatal, perih. Tuh, untuk selanjutnya apa sih? Yang ketiga itu ada membersihkan organ vital itu caranya dari depan ke belakang biar kotoran-kotoran atau kuman-kuman yang ada di anus tuh nggak menyebar ke depan. Sini agak berisik ya, maaf. Untuk selanjutnya mengganti pembalut. Sesuai untuk penggantiannya ya nyadar diri lah, kalau misalnya udah penuh ganol ganti. Ya jangan sampai udah 6 jam atau setengah harian gitu ya belum diganti-ganti, kan itu nanti jadinya banyak bakteri yang masuk ke situ dari darahnya gitu kan, nanti juga bocor gitu. Terus ya selanjutnya mencatat siklus haid kamu selama sebulan biar kalian tahu kalau misalkan tanggal segini tuh udah haid gitu atau belum haid, kan itu berarti telat tuh. Nah nanti kalau misalkan udah telat selama 1 bulan atau 2 bulan tuh harus cek dokter. Dan untuk selanjutnya tidak melakukan seks bebas, karena banyak banget gak sih untuk anak zaman sekarang melakukan seks bebas malah belum nikah, ya nggak sih? Iya, banyak banget. Gila. Terus untuk selanjutnya apa? Banyak banget penyakit yang dengan melalui hubungan toksik, hubungan seksual. Nah, terus gejalanya tuh bukan buat sekarang tapi 5 sampai 10 tahun kemudian. Gitu. Ya bener, itu penyakit HIV atau AIDS yang sampai sekarang belum ada obatnya. Udah kebayangkan gimana berbahayanya?
Jadi kalian-kalian yang udah tahu kalau bisa jangan lakuin hal-hal kayak gitu deh, serem banget. Oh ya, oke. Serem ya. Oke. Jangan takut. Jangan lakuin ya. Serem banget loh. Oke, selanjutnya itu enggak menggunakan sabun antiseptik. Emang kenapa sih kalau untuk menggunakan sabun antiseptik? Ya nih, Bunga tahu nih kayaknya. Ayo, apa Bunga? Coba jelasin. Coba kasih tahu dong, Bu. Aku nggak tahu deh. Karena kan sabun antiseptik untuk membunuh bakteri kecil kan. Ya. Kalau sabun antiseptik digunakan untuk organ vital nanti bakteri baik yang ada di organ vital malah hilang dan malah timbul bakteri jahat. Jadi jangan gunain sabun antiseptiknya. Jadi nggak boleh ya. Misalnya contoh kayak Lifebuoy dipakein untuk alat vital tuh nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, berarti ada sabunnya sendiri. Iya. Sabun yang biasa. Terus selanjutnya kayak gimana sih nih? Ya. Iya, jadi nanti organ vitalnya lebih sensitif dan lebih mudah terkena penyakit. Kalau bisa pakai sabun herbal tuh yang akuat. Ya kan? Dan setahu saya sih seterusnya memakai pembalut yang daya serapnya tinggi. Jadi nggak gampang bocor. Bener kan tadi nih yang tadi nggak gampang bocor. Pakai Kalau cat. bocor pakai Pakai selanjutnya itu ada kita harus menjaga alat organ vital kita agar tetap kering. Soalnya kalau lembab nanti kuman-kuman itu gampang nempel. Ya, nempel. Nah, kalau kalian udah melakukan hal-hal di atas yang kita tahu dan kita jelaskan tadi, pasti insya Allah kalian akan terhindar dari penyakit kesehatan reproduksi. Pasti. Dan Semoga kita kalian semua sehat. Amin. amin. Dan pasti kalian akan terjaga dari penyakit-penyakit itu. Buat yang nonton nanti juga amin. Ya amin. Kita doain ya. Iya. Nah, kalau misalkan kalian kurang menjaga kesehatan reproduksinya tuh nanti terkena penyakit seperti contohnya satu ada HIV. Ini tuh yang paling sering kita dengar nggak sih? Iya. Kan sering juga diomongin gak sih di kelas sama guru-guru, apalagi sama Pak Heru. Untuk HIV sih setahu saya yang di sini sih berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2019 terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV. Berarti banyak banget kan? Bukan banyak lagi. Paling banyak di mana? Bandung. Surabaya. Jakarta termasuk lagi. Nah, itu pun yang udah ketahuan. Kan kita juga belum tahu yang belum tahu, yang belum dicek itu pasti kan juga ada. Apalagi untuk zaman kita nggak sih kayak banyak banget pasti orang yang ngomong seks bebas. Salah satunya seks bebas. Maka dihindari banget seks bebas. Oke. Selain dari seks bebas kan HIV juga bisa menular dari suntikan yang dipakai bekas ya. Bekas tuh nggak boleh ya, nggak boleh. Iya. Ada siapa tahu. Ya udah lanjut. Dan untuk HIV gejalanya tuh belum tahu. Kalau misalnya kalian nggak cek ke dokter, gejalanya tuh tidak menentu dan tidak tahu. Berapa tahun? Iya, berapa tahun Dulu baru ketahuan kan? Ya 15 Nggak tahun. sekarang, nggak sekarang. Nggak sekarang. Makanya untuk kalian yang melakukan hal-hal dan melakukan penyuntikan massal itu tuh kayak Ada pasalnya. Ada pasalnya nggak sih? ada kan? karena kan harus hati-hati gitu. Hati-hati. Enggak dong. Harus hati-hati. Hati-hati pokoknya. Dan untuk selanjutnya Ya. Selanjutnya itu ada penyakit vaginitis. Menurut Awal vaginitis itu apa sih, Wak? Vaginitis itu peradangan pada vagina yang ditandai dengan gatal-gatal dan keputihan. Ya, kalau gejalanya tuh kayak gimana ya? Gejala pada penyakit vaginitis ini banyak, cuman yang sering muncul itu keputihan yang kental, terus keputihannya itu berwarna kuning atau kehijauan, terus berbau menyengat atau berbau tidak sedap, terus gatal-gatal, kemerahan dan nyeri di bagian area vagina, flek atau pendarahan di daerah vagina, terus juga nyeri saat buang air kecil dan saat melakukan berhubungan seks. berarti banyak ya Wak, salah satu gejalanya tuh kayak berhubungan dalam seks. Emang di dalam dunia kita tuh harus jauh banget dari seks bebas berarti ya. Nah untuk selanjutnya itu ada kanker serviks. Siapa sih yang tahu di sini kanker serviks apa? Ya untuk Rizka apa sih Rizka kanker serviks? Serviks atau leher rahim itu bagian rahim yang terhubung ke vagina. Kanker serviks tumbuh pada sel-sel di leher
gejala kanker serviks apa sih? Kita belum tahu. Gejalanya tuh sulit buang air kecil, terus darah pada saat BAB, terus perutnya membengkak, terus bisa terdapat darah pada urin. Oh my god. Oh, jadi saat melakukan urin itu mengeluarkan urin ada darahnya gitu. Oh, termasuk kanker serviks. Kayak mens gitu. Tapi Tapi darahnya benar-benar kayak mens. tapi bukan beda mens. Beda ya. Tapi keluar darahnya ya. Kayak kecil tapi merah. Tapi beda nggak sih kalau misalnya orang yang nggak makan sayuran juga kadang kan juga Itu pencernaan kan. nah, itu Juga pasti beda ya. sakit. Iya. Oke, beda. Untuk selanjutnya apa sih nih? Selanjutnya tuh ada penyakit PCOS yang siapa yang tahu itu kita bisa jelasin sama Ino. Indira. Gomen. Kira apa sih? Iya, apa sih? Kalau PCOS itu nama lain dari sindrom ovarium polikistik yang artinya gangguan hormonalnya menyebabkan pembesaran ovarium dengan kista kecil di tepi luar. Berarti ada kistanya ya di luarnya. Ya sih kayaknya. Iya, pasti ada sih. Gejala-gejalanya kayak gimana tuh emangnya? Kayak gejalanya tuh kayak menstruasinya nggak teratur, terus pertumbuhan rambut yang berlebih, terus obesitas, terus yang lebih parahnya lagi bisa menyebabkan kemandulan tahu. Ya, serem banget Itu ya. rambutnya tuh rambut di atas atau rambut di bawah tuh? Kan di situ rambut doang nggak sih? Ya bisa di bawah mungkin. Ya kan kita Nggak tahu. Kita tuh sebenarnya kayak manusia. Kita nggak Jangan tahu jadi tahu. Kan di sini ada kata-kata menstruasi. berarti di bagian di bawah. Iya. Itu jelas Dina karena kan POCS. Nah, untuk selanjutnya ada citisis. Citisis itu apa sih? Bu? Citisis adalah bahasa medis untuk peradangan yang terjadi pada kandung kemih. Nah, untuk gejalanya tuh apa sih? Gejalanya biasanya sih yang paling awam ya, itu sakit pada bagian bawah saat melakukan buang air kecil. Oh, sakit ya, Bu. Untuk seterusnya apa ya? Kalau misalnya yang lainnya gitu mungkin ada. Ya, selain Nggak ada yang kita tahu itu ada. Oke, untuk selanjutnya apa ya, Din? selanjutnya itu kan ada sifilis ya. Pengertian dari sifilis itu apa sih? Sifilis adalah penyakit yang diawali dengan luka di sekitar alat kelamin maupun dubur ataupun mulut. Untuk gejalanya itu ada apa aja? Nah, gejala yang kita timbulkan dari sifilis itu ada munculnya ruam di bagian telapak tangan dan kaki, terus juga ada flu, sakit kepala, dan juga nyeri dada. Berarti untuk kesehatan reproduksi banyak ya untuk penyakitnya, ada HIV, ada vaginitis, kanker serviks, terus sama POCS, civitis, Sifilis. Cisitis dan sifilis. itu. Citisis dan sifilis itu beda ya, jangan sampai ketuker. Jadi untuk penyakit ya, karena dari bangkai tis kalau kata. Sifilis itu biasanya peradangan. Ingat ya, peradangan. Ingat ya, kalau perlu di note. Catat. Nanti kita tulis kok di video. Catat ya, catat yang belakangnya tis itu peradangan. Betul. Nah, untuk sejauh begini ada nggak sih kalian kayak dapat cerita dari teman kalian kayak Kalian iya atau kalian sendiri yang ngalamin Gejala yang tadi kami sebutkan itu kalian bisa langsung periksa ke dokter ya. ya biar tahu selanjutnya tuh harus penanganan apa ya, penanganan apa biar nggak jadi parah. Tapi alhamdulillah sih gue nggak pernah. Alhamdulillah. Gila. Kalian cuma kemudian biasa nggak sih? Iya. Wajar. Terus juga telat menstruasinya yang masih wajar sebulan. Karena stres ya nggak bunga. Oh betul, bener deh. dan kurang makan sayur nggak sih kalau misalkan urin keluar dari dubur kurang makan sayur nggak sih kalau misalnya berdarah kayak gitu kan tetap kurang makan sayur Bisa juga Kuning kok. juga jadinya. nah untuk sampai sini saja mungkin kurang lebihnya mohon maaf dan kalau misalnya ada kesalahan untuk pengertian definisi atau gejala-gejalanya mohon dimaafkan karena kita masih awam kita Kita juga masih belajar. kita membuat video ini untuk memeriahkan saja atau memperwakilkan kelas 11 agar ada podcastnya
Dan ini juga bebek banget. Ya betul. Betul, betul. Hari ini kita bikin, besok kita Kumpulin. Kita kumpulin. Dan ini malam tidak bisa. Udah kayak Roro Jonggrang. Terima kasih. Saya dengan Laudia Nur. Saya dengan Nina Septiani sebagai MC. Saya Bunga Citra Aldavina. Saya Indirawati Fatimah Nazara. Saya Zakia Yohanes Putri. Saya Syahwana Friza. Mohon maaf kalau ada kelebihan dan kekurangan kata karena kita masih awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elfor love, Elfor. Mohon maaf jika ada kekurangan kata karena kita masih awam. Dari saya Laudia Nur sebagai MC. Dari saya Nina Septiani juga sebagai MC. Saya Bunga Citra Aldavina. Saya Indirawati Fatimah Nazara. Saya Rizka Ratnaudya. Saya Zakia Yohanes Putri. Saya Syahwana Friza. Sampai di sini podcastnya.